Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wira Setiawan SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Luwu. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah bersama Bapak Rahmudin SPD. Beliau ini adalah guru kelas 6 yang mengajar di SDN 551 Tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tentunya di percakapan praobservasi ini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai, yaitu di mana adalah untuk mengetahui dan nantinya kita juga mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak akan lakukan di kelas. Nah, pada praobservasi ini juga Pak, sebagai salah satu strategi persiapan awal agar lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti pembelajaran yang Bapak bisa lakukan lebih maksimal. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan atau menanyakan beberapa hal terkait yang pertama Pak, tentang tujuan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di dalam proses pembelajarannya Bapak? Sebelumnya terima kasih Pak Wira. Adapun dalam rancangan pembelajaran yang telah saya susun, setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kami capai dalam proses pembelajaran nanti. Di antaranya yang pertama, siswa mampu menelaah ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian selanjutnya siswa mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan suara. Kemudian selanjutnya siswa mampu menguraikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bidang, dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan informasi Pak tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Iya. Sangat luar biasa yang saya tangkap di sini Pak. Bapak akan melaksanakan 4 tujuan pembelajarannya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, terkait tentang area pengembangan yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Kira-kira area pengembangan yang Bapak hendak capai nanti itu seperti apa Pak? Baik, setidaknya dalam proses pembelajaran ini ada 2 area pengembangan yang akan kami kembangkan, yaitu pada area pengetahuan tentunya dan keterampilan. Kemudian dalam proses pembelajaran yang akan kami laksanakan nantinya mencakup 2 mata pelajaran Pak. Sehingga untuk pengembangannya yang pertama menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Kemudian menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam berbagai bidang. Kemudian selanjutnya adalah menyajikan hasil penggalian informasi. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam lingkup ASEAN dalam berbagai bidang Pak. Iya, baik. Area pengembangannya Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari menggali eksplanasi, kemudian menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam berbagai bidang ya Pak ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan hasil penggalian informasi, kemudian menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia. Kira ini adalah area pengembangan yang cukup baik, terutama dalam proses pembelajaran siswanya nanti. Nah, terkait dengan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, saya ingin lebih mengetahui lagi Pak, kira-kira strategi apa yang telah Bapak siapkan
baik itu mulai dari pendekatannya kah, atau modelnya kah, ataupun media-media pembelajaran apa yang Bapak ingin laksanakan nanti dalam proses pembelajaran. Iya, baik Pak. Dalam rencana proses pembelajaran yang telah kami susun, pendekatan yang kami rencanakan akan digunakan pada proses pembelajaran ini adalah scientific learning Pak. Kemudian dipadukan dengan model pembelajaran PBL, problem based learning, yang mana dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL itu, yang mana kita ketahui bersama sintaksnya diantaranya itu Pak, yang pertama memahamkan siswa tentang masalah yang akan dipecahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah memahamkan siswa tentang masalah yang akan dipecahkan, siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah terbagi dalam beberapa kelompok, siswa guru akan membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Selanjutnya, setelah berlangsungnya proses penyelidikan pemecahan masalah, guru akan membantu siswa dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Kemudian media yang kami rencanakan akan digunakan dalam proses pembelajaran seperti pada umumnya LKPD tentunya Pak, yang nanti akan dijadikan alat untuk mengerjakan proyek siswa. Kemudian supaya proses pembelajarannya tidak monoton, kami merencanakan menggunakan PowerPoint, tentunya berbantuan dengan laptop dan proyektor. Terima kasih. Saya rasa strategi pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah sangat baik menurut saya. Kita tinggal melihat nanti eksekusinya bagaimana. Yang saya tertarik di sini Pak, Bapak telah mengajukan berbagai macam strategi, mulai dari pendekatan saintifik, kemudian memadukan dengan model pembelajaran berbasis masalah atau proses based learning, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah siswa diberikan pemahaman tentang permasalahan di dalam materi, kemudian mengelompokkan siswa tersebut, kemudian membimbing dan mengembangkan hasil karya produk peserta didik, kemudian menganalisis serta mengevaluasi. Kemudian sejalan dengan kegiatan yang dilakukan, Bapak juga telah menyiapkan media baik berupa presentasi PowerPoint dengan bantuan laptop dan LCD tentunya. Nah, terkait langkah kegiatan yang telah Bapak rencanakan, kira-kira nih kapan Bapak bisa melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, jika tidak ada halangan, rencana proses pembelajaran ini kami rencanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu yang akan datang, Pak. Oke, hari Rabu ya Pak. Iya. Insya Allah. Pada hari Rabu nanti tentunya juga saya akan hadir sebagai observer, melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Apakah ada yang perlu dievaluasi ataupun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Tentunya setelah melakukan observasi nanti Pak, juga kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi yang tentunya kemudian diikuti juga oleh pengajar praktik saya dari Kabupaten Luwu, pengajar praktik yang juga melakukan observasi terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, baik, sampai ketemu Pak di hari Rabu. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada pagi hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lagi Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat?
Ustaz? Silakan dipimpin dulu. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jalali ilman warzuqni. Amin. Berdoa selesai. Anis El Fahmi, ada yang tahu Fahmi sakit apa? Ya. Sekarang kita mulai pelajarannya. Nah, semangat Ji untuk belajar hari ini. Semangat Ji. Oke, Pak Guru mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Supaya lebih semangat, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita menyanyikan satu lagu. Jelas ya? Oke, sekarang kita mulai lanjutkan. Setelah menyanyikan lagu nasional, apalagi ini? Nah, sekarang kita akan belajar subtema 3 pembelajaran globalisasi dan cinta tanah air. Di pembelajaran sebelumnya, di subtema sebelumnya belajar tentang apa? Globalisasi dan manfaat globalisasi dan manfaatnya. Berarti sudah tahu nih semua itu globalisasi tak? Apa lagi itu globalisasi? Coba angkatan kelompok mana yang paling berani angkatan ini? Apa lagi itu globalisasi? Apa? Energi listrik, Pak. Oh, energi listrik. Itu globalisasi atau contoh globalisasi? Contoh globalisasi. Ada yang bisa kasih tahu guru apa itu globalisasi? Perkembangan yang mendunia. Apalagi contoh-contohnya globalisasi selain listrik tadi, apalagi? Apa? Contohnya globalisasi. Apa tanda-tandanya, apa buktinya kalau kita sudah berada di era globalisasi? Ada yang masih adanya HP, apalagi kelompok 2? Komputer, belum kita sebut kelompok 1, belum kita sebut kelompok 2. Televisi, apa kelompok 3? Apa ini? Proyektor. Laptop. Sekarang kita nonton film. Nah, sebelum kita nonton, kita baca dulu apa yang mau kita. Apa tujuan tahanan ini? Pak Guru mau ke kelompok 2 dulu. Jelas Nina? Jelas? Coba baca yang nomor 1. Dengan membaca, siswa mampu menela ciri-ciri dan kata-kata buku pada teks yang dibacakan dengan. Sekarang coba simak video yang Pak Guru tampilkan.
Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih, kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Dampak dari globalisasi. Karena tadi ada tujuan pembelajaran untuk mencari informasi. Pak Guru mau bagikan teks yang judulnya Indonesia Mewujudkan Program Akademi Indonesia Pertama Asia. Sekarang membaca Sekarang kita akan mencari informasi penting yang ada di paragraf 1, 2, dan 1, 2. Menggunakan HP mencari informasi itu hanya memanfaatkan teknologi.
Buka gugatan masing-masing. Ada mana buka bukannya Pak? Buka di situ. Kuis. Join kuis. Oke, langsung saya. Nah, tulis join kuis. Kuis kan saya. Nah, tadi di join kuis. Bisa sama lagi. Sampai sampai. Sampai sampai. Sampai sampai. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Julius SPD, dan rekan saya Bapak Rahmudin SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca supervisi akademik, di mana sebelumnya Pak kami telah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi di kelas. Kebetulan Bapak Rahmudin ini adalah Bapak dari kelas 6, dia mengajar di kelas 6 sekarang, dan pada pembelajaran minggu lalu dia melaksanakan praktik mengajar. Kebetulan saya juga hadir sebagai observernya. Baik Pak, langsung saja kita bisa mulai ya Pak Rahmudin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.
bertemu lagi Pak setelah serangkaian kegiatan yang kita laksanakan mulai dari pra-observasi sampai dengan sesi observasi, dan di pertemuan ketiga ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan terkait hasil supervisi atau hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Pak, secara umum hasil dari observasi yang telah Bapak laksanakan itu sudah cukup baik, yaitu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan intinya, dan kegiatan penutupnya. Dan yang saya amati itu di mana Bapak telah melakukan berbagai macam kegiatan pendahuluan, mulai dari melakukan persepsi sudah teramati dan terlaksana, kemudian dalam menyiapkan fisik dan psikis peserta didik juga sudah terlaksana, kemudian di awal pembelajaran Bapak juga telah mengaitkan materi ya Pak ya. Selanjutnya di dalam kegiatan intinya juga Bapak sudah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari menyesuaikan kemampuan peserta didik terkait materi pembelajaran, kemudian kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain terkait dengan iptek dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu menyajikan materi secara sistematik dan yang pasti benar-benar ya telah terlaksana dengan baik. Kemudian dalam melakukan pembelajaran juga dilaksanakan secara berurutan. Dan di kegiatan penutup juga saya amati Pak, Bapak telah melibatkan peserta didik dalam menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi secara efektif dan melibatkan peserta didik. Nah, pada percakapan kali ini Pak, setelah observasi ini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rahmudin ya, terkait dengan apa-apa saja nanti yang menjadi hambatan atau yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran. Nah Pak, bagaimana yang ingin saya tanyakan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak ya setelah disupervisi terkait dengan proses pembelajaran di kelas Bapak? Perasaannya sudah lega atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Wira. Izin Pak. Berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan langsung di kelas, jika ditanya soal perasaan, sebenarnya ada perasaan lega, tapi tentunya dari segala proses yang sudah direncanakan seideal mungkin di lapangan terkadang mengalami kendala, sehingga perasaan lega itu selalu beriringan dengan rasa penasaran dan ingin selalu mengoreksi diri sendiri tentunya Pak. Begitu kurang lebih. Tentunya Pak ya, dalam tentunya Pak kalau kita melaksanakan supervisi yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas, memang perasaan deg-degan itu setelah supervisi juga ada perasaan lega. Nah Pak, pada kesempatan kali ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada perasaan lega juga ada beriringan dengan perasaan tadi Pak, istilahnya grogi ya, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kali ini Pak? Tentunya melalui percakapan ini, karena setelah melakukan supervisi, proses pembelajaran itu ketika dilakukan sendiri itu kita sulit untuk menemukan celah, menemukan kekurangan dari proses pembelajaran, sehingga dari percakapan ini tentunya saya berharap dapat mendapatkan saran kritikan supaya proses pembelajaran yang selanjutnya kesalahan yang kemarin tidak terulang lagi dan bisa menghasilkan proses yang lebih baik. Sangat luar biasa ya Pak. Dengan kekurangan itu nanti Pak bisa Bapak kurangi setelah supervisi ini, bisa dapat atasi ya Pak. Minimal itu berkurang lah. Kemudian Pak, tadi Bapak sudah menyampaikannya ya, apa yang menjadi kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak dalam proses pembelajaran di kelas, apa itu
itu terkait siswanya Pak, atau medianya, atau suasana belajarnya? Terima kasih Pak. Terkait dengan kendala yang ya, jelas tentunya seringkali kita temukan kendala dari siswanya, tapi tidak serta merta selalu siswa yang menjadi sumber atau menjadi sebab dari kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam yang ada pula dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri mungkin adalah manajemen waktu Pak. Dari saya sendiri saya bisa dikatakan belum cukup ketatan untuk bagaimana memanage waktu dalam proses pembelajaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya cukup 5 menit menjadi molor beberapa menit, sehingga lewat waktunya sehingga terasa sempit dalam proses pembelajaran. Kemudian dari kendala dari yang muncul dari siswa, masih banyak siswa di kelas saya yang miskin kosakata Pak, bahasa kasarnya. Iya, mungkin karena efek kurang literasi siswanya, sehingga masih banyak kosakata yang ada dalam proses pembelajaran yang masih butuh untuk dijelaskan ulang, masih butuh untuk diberikan bahasa yang lebih sederhana untuk siswa. Nah, kemudian kendala juga dari penggunaan media, karena dalam proses ini Pak, saya berusaha untuk memaksimalkan penggunaan IT. Memang bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan gadget, tapi untuk fungsi atau manfaat dalam proses memanfaatkan gitu dalam proses pembelajaran jarang anak-anak gunakan, sehingga butuh penjelasan, butuh waktu lebih untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan gadget dalam proses pembelajaran Google dan sebagainya. Ya, baik Pak. Yang saya tangkap di sini dari percakapan kita tadi Pak, tentunya di dalam pembelajaran itu ada beberapa kendala yang Bapak temui ya. Mulai dari diri pribadi, manajemen waktunya, kemudian dari segi siswanya yang memang minim literasi sehingga kosakatanya mereka kurang dalam proses pembelajaran. Tentunya mereka juga kurang memahami maksud dari kata atau kalimat yang menjadi inti dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana siswa ini memanfaatkan IT. Ya, betul sekali. Tidak sekedar cuma memang mereka mengetahui tentang penggunaan IT, tapi rata-rata dari mereka tidak menggunakannya atau memanfaatkannya untuk proses pembelajaran. Nah, dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, nanti kan di proses pembelajaran selanjutnya tentu dari kendala yang kita bicarakan ini bisa dapat Bapak kembangkan atau atasi sedemikian rupa. Dari kendala hal-hal tersebut yang bisa Bapak sampaikan, kira-kira apa ide yang bisa Bapak berikan dalam proses pembelajaran selanjutnya terkait dengan kendala-kendala tersebut? Mulai dari segi Bapaknya untuk mungkin mengurangi dari masalah-masalah yang muncul di pembelajaran nanti, tentunya kalau dari kendala sendiri manajemen waktu tadi, kedepannya saya akan berupaya untuk bagaimana bisa mengatur waktu dalam kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran itu, sehingga tidak menjadi molor waktu pembelajarannya atau dan maksimal sampai dalam proses kegiatan. Kemudian terkait dengan masalah yang muncul dari siswa, mungkin saya akan mulai membiasakan anak-anak untuk berliterasi sekurang-kurangnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, supaya anak-anak terbiasa membaca dan menemukan kosakata-kosakata baru. Kemudian untuk penggunaan IT-nya tadi itu, ya mungkin karena efeknya gadgetnya anak-anak lebih sering digunakan mungkin daripada mengakses YouTube dan Google untuk mencari ilmu-ilmu baru dari situ. Mungkin kedepannya selain dalam proses pembelajaran saya coba untuk beberapa kali akan menggunakan IT, saya akan mungkin memberikan PR Pak begitu,
KPR atau tugas rumah yang sumber jawabannya dari atas di Google atau YouTube, supaya anak-anak terbiasa di rumah menggunakan gadgetnya, memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dari hal yang Bapak sampaikan ini, saya sangat tertarik tentang mulai dari manajemen siswanya dan penggunaan IT-nya. Dari manajemen tadi, tentunya Bapak akan mengatur waktu sedemikian rupa ya Pak. Mungkin setelah bel punya proses pembelajaran, mungkin Bapak bisa maksimalkan waktu di dalamnya. Kemudian siswa yang tadi Pak, yang ini kosakata itu Bapak bisa memberikan 15 menit sebelum proses pembelajaran ya, untuk melakukan literasi atau membaca. Kemudian yang terakhir itu tentang penggunaan IT. Ini penggunaan IT Pak memang sangat perlu diperlukan untuk siswa, terutama dalam proses pembelajaran. Yang saya amati juga dari keseharian Bapak ini, penggunaan IT itu memang hampir rutin ya di kelas Bapak, terkait bagaimana siswa memanfaatkannya dalam pembelajaran, mencari jawaban, dan beberapa asesmen ya Pak yang Bapak biasa laksanakan di proses pembelajaran Bapak yang menggunakan IT. Nah Pak, dari ketiga hal ini saya tertarik juga dengan literasinya ini Pak. Tadi kan permasalahan Bapak itu terkait minimnya kosakata. Kira-kira di dalam kegiatan pembelajaran nanti khusus di literasi ini, apakah Bapak juga akan nanti menerapkan di pembelajarannya Bapak, atau hanya sekedar nanti di para pembelajaran nanti sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran? Sebenarnya maksud saya dalam pra pembelajaran itu sudah ada kaitannya dalam proses Pak. Misalnya yang biasa saya lakukan dan kedepannya akan dimaksimalkan lagi, literasinya itu seperti membaca estafet, sehingga membaca bergantian, sehingga tanpa mengecualikan semua siswa akan terbiasa untuk membaca. Kemudian kalaupun ada pembobotan di luar proses pembelajaran mungkin yang diboboti oleh siswa-siswa yang masih sangat kurang, itu selain membiasakan literasi dalam proses belajarnya, saya akan berupaya juga untuk membawa siswa di luar jam belajar. Luar biasa Pak, dari pemaparan Bapak tadi, tentunya dalam proses pembelajaran nanti akan lebih semakin meningkat ya Pak, terutama dalam pemberian literasi ini. Tentunya siswa juga akan lebih tertarik menguatkan kosakata yang mereka miliki. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan ide. Tentunya ide itu perlu juga kolaborasi dari berbagai pihak agar ide itu bisa berkembang dan lebih maju, khususnya itu untuk tentunya untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Nah, kira-kira siapa yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi agar proses yang Bapak rencanakan tadi itu bisa dapat berjalan dengan baik? Kegiatan dan kolaborasi, yang pertama adalah saya sangat mensyukuri dengan adanya kegiatan yang Pak Wira ikuti sebagai calon guru penggerak, sehingga banyak ilmu yang Bapak miliki dan bisa saya secara pribadi akan berupaya untuk mengcopy-paste ilmu yang Bapak dapatkan begitu, sehingga kalau kolaborasi tentunya banyak ilmu yang Bapak miliki dapatkan dari ilmu penggerak, mungkin saya butuh untuk dipelari. Kemudian tentunya dari rekan-rekan kerja yang lain seperti guru di kelas rendah, karena ada siswa yang masih sangat kurang dalam proses membacanya, kolaborasi dengan kelas rendah dengan materi-materi yang kembali didasarkan pada kebutuhan anaknya, sebenarnya masih butuh diboboti materi-materi yang ada di kelas rendah. Tentunya Bapak Ibu guru yang di kelas rendah, saya sangat membutuhkan bantuan
dari rekan-rekan Sarjedi. Sangat luar biasa ya Pak, tentunya kolaborasi itu juga sangat penting dalam pembelajaran anak-anak didik kita di sekolah. Nah, kita sudah di ujung pertanyaan nih Pak, di pertanyaan akhir dari serangkaian percakapan yang telah kita laksanakan. Apa yang bisa Bapak simpulkan atau bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan percakapan bersama? Dari percakapan itu dilakukan misalnya ada tidak tepat atau artinya terkadang kita butuh diberikan stimulus sehingga ide-ide baru muncul dari percakapan ini tadi, dari percakapan yang Bapak berikan. Ada beberapa ide yang sebelumnya kita terpikir, akhirnya terpikirkan dilakukan setelah melakukan percakapan tadi Pak. Seperti itu. Sehingga dari percakapan tadi tentunya sangat berkesan untuk memperbaiki perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan pada kesempatan kali ini, di mana sesi coaching ini kita telah menemukan berbagai macam pelajaran terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas kita masing-masing ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Din atas waktu yang telah diberikan. Semoga proses pembelajaran selanjutnya di kelas Bapak dapat berjalan sesuai dengan apa-apa yang diharapkan. Ya, demikianlah percakapan coaching yang sempat kami laksanakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.